Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksal Harulia Parama dari kelas Agribisnis A. Saya merupakan mahasiswi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada tanggal 24 hingga 28 Januari 2022, saya telah melakukan kegiatan praktik pengenalan pertanian di Desa Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai gambaran umum Desa Sukoharjo 1 dan kegiatan saya selama saya mengikuti praktik pengenalan pertanian. Desa Sukoharjo 1 merupakan salah satu desa berkembang yang terletak di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Dengan luas wilayah 686,88 hektar, Desa Sukoharjo 1 dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Bapak Marsandi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa, Bapak Marsandi dibantu oleh perangkat desa lainnya. Jalan utama yang ada di Desa Sukoharjo 1 sebagian kecil adalah jalan cor, dan sebagian besar merupakan jalan aspal dengan kondisi jalan sebagian kecil rusak. Transportasi yang ada di Desa Sukoharjo 1 sudah cukup memadai. Jarak Desa Sukoharjo 1 menuju kecamatan kurang lebih adalah 3 km, sedangkan jarak dari Desa Sukoharjo 1 menuju kabupaten kurang lebih adalah 4,5 km. Desa Sukoharjo 1 berada di lingkungan pedesaan dengan topografi berupa dataran tinggi. Kegiatan utama Desa Sukoharjo 1 adalah bertani dengan berbagai macam komoditi. Induk semang saya pada kegiatan praktik pengenalan pertanian ini bernama Bapak Suparman. Bapak Suparman merupakan seorang kepala rumah tangga yang dari kecil sudah diperkenalkan dengan dunia pertanian oleh orang tuanya. Bapak Suparman mulai menggeluti bidang pertanian dengan mandiri pada umurnya yang ke-30 tahun. Bertani merupakan penghasilan utama keluarga Bapak Suparman. Bapak Suparman memiliki lahan pertanian dengan luas 0,5 hektar dengan lahan status milik pribadi yang merupakan warisan dari orang tua Bapak Suparman. Kegiatan praktik pengenalan pertanian ini saya awali dengan melakukan kegiatan rutin responden, yaitu memberi makan kambing. Responden memiliki kambing dengan jumlah 24 ekor yang setiap pagi dan sore secara rutin responden beri makan. Setelah selesai memberi makan kambing, saya dan responden berangkat menuju kebun kakao untuk melakukan pemanenan kakao bersama dua buruh tani yang bekerja. Pemanenan kakao ini dilakukan hanya dengan menggunakan gunting tanaman dan karung atau tas anyam, karena pohon kakao yang dimiliki responden tidak berukuran tinggi. Responden memperpendek ukuran dan mempermudah tanaman kakao dengan cara melakukan sambung samping dan sambung pucuk pada tanaman atau pohon kakao yang berusia 30 tahun. Pemanenan kakao dilakukan untuk memutus hama dan penyakit agar tanaman kakao tetap produktif dan terus menghasilkan buah yang berkualitas. Pemanenan kakao ini menghasilkan kurang lebih 6 karung berukuran besar. Hasil tersebut kemudian diangkut oleh buruh tani ke rumah responden. Pada hari kedua, saya memulai kegiatan ini dengan membantu istri responden mengerjakan pekerjaan dapur. Setelah itu, saya meminta izin responden untuk mengunjungi salah satu agroindustri yang berada di dekat rumah responden, yaitu keripik manggleng dan geblek. Jenis usaha keripik manggleng dan geblek ini merupakan usaha keluarga yang dikelola oleh Ibu Wasita. Penjualan keripik manggleng dan geblek sudah sampai kota Bandar Lampung. Kemudian, saya bersama responden mengunjungi toko prasarana pertanian dan mengunjungi agroindustri susu kambing. Jenis usaha susu kambing ini merupakan usaha keluarga yang dikelola oleh Ibu Nur. Ibu Nur mendapatkan bahan baku susu kambing dari kambing yang berasal dari peternakan keluarga. Penjualan susu kambing terjauh sudah sampai kota Palembang. Setelah itu, saya kembali melakukan kegiatan homestay dengan menyiram bibit kakao. Penyiraman bibit kakao ini bertujuan agar bibit kakao tidak kekurangan air. Pada hari ketiga, saya memulai kegiatan praktik pengenalan pertanian dengan melakukan kegiatan rutin, yaitu memberi makan kambing. Setelah itu, saya memisahkan dan menyusun bibit kakao yang sudah mati agar polybag yang bibitnya telah mati dapat dimanfaatkan kembali untuk ditanami biji kakao yang baru. Setelah itu, saya membantu responden membelikan obat parasit untuk kambing, di mana jarak toko dari rumah responden sekitar 4 km. Kemudian saya membantu responden menyuntikkan vitamin dan obat parasit pada kambing dengan tujuan untuk menyembuhkan kambing responden yang sakit dan mencegah kambing lain agar tidak tertular jamur atau parasit lain. Pada hari keempat, setelah memberi makan kambing, saya melanjutkan kegiatan dengan memecah buah kakao hasil panen sebelumnya dan dibantu dengan dua buruh tani.
Pemecahan ini dilakukan dengan alat pertanian yang biasa disebut dengan gencatan kakao. Alat ini digunakan responden untuk mempermudah responden memisahkan biji kakao dengan kulit dan plasenta kakao, yang mana nantinya plasenta dan kulitnya dapat langsung digunakan sebagai makanan kambing. Setelah itu, saya mengunjungi agroindustri cincau. Jenis usaha cincau hitam merupakan usaha keluarga yang dikelola oleh Ibu Nunung. Ibu Nunung mendapatkan bahan utama daun cincau dari Jawa Timur yang dipaketkan dari penjual daun cincau. Pada hari terakhir, setelah memberi makan kambing, saya bersama responden melakukan kegiatan pemangkasan pada tanaman kakao yang bertujuan untuk membuang tunas-tunas yang tidak berguna bagi tanaman dan menghambat masuknya cahaya sinar matahari. Setelah itu, saya membantu buruh tani untuk menyelesaikan pekerjaan memisahkan biji kakao dari kulitnya dan menjemur biji kakao tersebut. Penjemuran biji kakao ini dilakukan untuk mengurangi kadar air yang ada dalam biji kakao dan nantinya akan dijual dalam keadaan kering oleh responden. Setelah itu, saya membantu responden untuk memisahkan biji cabai dari kulitnya untuk dijadikan benih cabai yang nantinya akan ditanam di pekarangan dan di ladang responden. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya mengunjungi salah satu lembaga penunjang yang ada di Desa Sukoharjo 1, yaitu Koperasi Rukun Amrih Sentosa. Koperasi ini beranggotakan 27 orang yang diketuai oleh Bapak Joko Waluyo. Koperasi ini dimanfaatkan untuk membantu dalam budidaya ternak kambing, budidaya ikan, dan juga melayani usaha bersama, yaitu simpan pinjam anggota. Koperasi ini sudah memiliki nomor badan hukum. Selain koperasi, Desa Sukoharjo 1 juga memiliki gabungan kelompok tani atau Gapoktan yang diberi nama dengan Gapoktan Wahana Mulia. Gapoktan Wahana Mulia merupakan induk yang menaungi 9 kelompok tani yang diketuai oleh Bapak Suparman. Kegiatan praktik pengenalan pertanian ini sangatlah menyenangkan dan bermanfaat, karena pada kegiatan ini pengalaman serta wawasan saya tentang pertanian bertambah. Kegiatan ini juga dapat mengembangkan kemampuan saya dalam bersosialisasi dengan petani, khususnya petani desa. Dan dengan kegiatan ini juga saya dapat mengetahui kenyataan pertanian di lapangan secara langsung. Itulah gambaran umum Desa Sukoharjo 1 dan beberapa kegiatan ketika saya melakukan kegiatan praktik pengenalan pertanian. Pertanian adalah yang paling mulia dari semua alkimia, karena ia mengubah tanah dan bahkan kotoran menjadi emas, memberikan kepada penggarapnya hadiah tambahan berupa kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.